Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini mungkin kita akan mulai pembelajarannya nggak selalu lewat Google Meet ya, karena mungkin karena emang biar bisa dilihat berkali-kali dan juga biar view-nya lebih enak nih, ya kan. Mungkin bisa lewat video salah satunya, tapi kekurangannya nanti ya mungkin nggak bisa secara langsung ya kita ngobrolnya ya. Jadi nanti mungkin ada beberapa kali untuk tatap muka. Nah mungkin bisa ambil di review, kalian ulangi lagi. Nah gitu ya. Nah buat selanjutnya kita masih ada beberapa materi untuk kelas 11 ini. Sebenarnya tinggal dikit banget sih, tinggal 3, yaitu pertama tinggal gelombang mekanik, yang kedua itu masih ada gelombang berjalan dan juga stasioner, sama yang terakhir masih ada gelombang bunyi. Jadi ada 3 lagi nih, 3 lagi buat materi terakhir di kelas 11 ini untuk silabus pandemi. Jadi untuk pandemi ini hanya ada 3 aja atau 3 subbab terakhir ya. Tapi sebenarnya masih ada banyak nanti, kayak misal gelombang cahaya itu kan nggak dimasukin. Nanti ada juga pemanasan global. Nah nanti juga ada alat optik dan cahaya. Nah, itu sebenarnya harusnya ada, cuma karena emang masa pandemi, jamnya sedikit, waktunya sedikit, jadi mungkin nanti bisa dipelajari sendiri untuk bagian itu. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke bab yang ketiga ya. Selama semester 2 ini, kita masuk ke bab ketiga, yaitu tentang gelombang mekanik, ya kan? Belumnya kita udah pernah bahas tentang gelombang mekanik itu sendiri, yaitu pada di mana sih sebenarnya ya. Nah, mungkin di kelas 10 kalian udah melajari apa yang disebut dengan getaran harmonis sederhana ya, atau getaran GHS. Nah, jadi mungkin dasarannya adalah dari situ. Karena di bab 3 ini, aku tulis dulu ya, bab 3 yaitu gelombang mekanik. Nah, karena emang di gelombang ini merupakan kelanjutan dari getaran harmonis sederhana. Jadi kemarin kalian udah belajar tentang getaran, lalu selanjutnya di kelas 11 dipelajarilah yang disebut dengan gelombang. Buat review dulu nih, ya kan? Kita ulangi dulu atau kita review lagi sebenarnya getaran itu apa, ya kan? Getaran kemarin, getaran kemarin kalian udah tahu atau udah mengerti ya, sebenarnya getaran itu adalah gerak bolak-balik ya, melewati titik kesetimbangan. Jadi kemarin kalian ketika belajar getaran harmonis sederhana, kalian ini udah belajar ya yang disebut dengan getaran, yaitu gerak bolak-balik melewati titik keseimbangan. Nah, di getaran kemarin kan kalian udah tahu nih apa yang disebut dengan simpangan, apa yang disebut dengan amplitudo, apa yang disebut dengan periode. Nah, itu kan karena emang udah dipelajarin juga kan di kelas 8, jadi emang udah pernah. Nah, direview lagi ya, mungkin ya bisa dibuka lagi, karena emang kemarin di getaran harmonis kan yang dipelajarin adalah yang pertama itu simpangannya, yang kedua kecepatannya, lalu percepatannya. Nah, ingat getaran harmonis itu cuma gerak bolak-balik melewati melewati titik keseimbangannya. Jadi kalau misal nih kemarin kita tahu di sini ada bandul, ya kan? Nah, ini di sini ada bandul. Nah, di bandul ini sendiri dia itu punya titik keseimbangan, yaitu pada bagian tengah atau di titik O. Nah, itu adalah bagian titik keseimbangannya. Nah, kalau misal bolak-baliknya ya berarti otomatis misal kita mulainya atau kita simpanginnya mulai ke A, kita geser ke A, nanti dia jatuhnya ke B, maka dia akan melewati titik O ini. Nah, O ini adalah titik keseimbangannya. Makanya yang disebut dengan getaran itu adalah gerak bolak-baliknya aja. Jadi nggak semuanya, nggak sampai dia itu jalan ya. Jadi cuma getar aja dari arah A ke O ke B, B ke O ke A, lalu balik lagi. Seperti itu sampai akhirnya dia berhenti di O. Untuk satu getaran itu sendiri atau nanti yang bisa disebut dengan satu gelombang, itu bisa dikatakan bahwa A, O, B, O balik lagi ke
Nah, itu baru disebut dengan satu getaran. Ingat, ini masih getaran ya. Getaran itu hanya gerakan bolak-baliknya aja. Jadi gerak bolak-balik melewati titik keseimbangan. Jadi itu yang disebut getaran. Jadi bedakan dulu ya. Karena emang getaran yang kita pelajarin dulu itu adalah getarannya itu berupa keseimbangannya ini berapa ya kan. Keseimbangan sejauh berapa. Lalu yang kedua itu ada kecepatannya. Jadi kecepatan ini tuh bergetarnya sejauh berapa. Lalu ada kecepatannya juga. Nah, di situ cuma bergetarnya aja. Karena emang getaran itu basicnya di situ. Kalau misal mau dibikin 1/4 getaran, ya berarti cuma dari A sampai ke O sampai ke B. Nah, kalau misal mau jadi setengah kayak gitu kan. Setengah, sorry, kebalik. Kalau misal mau jadi setengah berarti tinggal ambil sini aja ya, A O B. Kalau mau jadiin 3/4 berarti A O B O. Kalau mau jadiin 1/4 berarti tinggal masuk A O aja. Gitu ya. Itu getaran, kasih dulu. Nah, baru kita masuk nih yang kedua, yaitu yang disebut dengan gelombang, ya kan? Nah, gelombang ini merupakan kelanjutan dari getaran, ya kan? Getaran itu kan adalah gerak bolak-balik melewati titik keseimbangan, ya kan? Terus gelombang itu adalah kelanjutan dari getaran. Jadi kalau misal getarannya itu nggak pada satu titik aja, nggak hanya pada satu tempat aja dia bergetar atau bergeser, nah maka akan muncul sebuah gelombang, ya kan? Gelombang. Gelombang. Jadi gelombang itu apa? Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Nah, tapi ingat harus disertai dengan perpindahan energinya. Meskipun nggak selalu disertai perpindahan energi, meskipun kecil ya maksudnya, tapi harus selalu disertai perpindahan energi. Bisa energi kinetik, bisa energi potensial. Jadi di sini tuh gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi kalau misal getaran tadi cuma gerak bolak-baliknya aja melewati titik keseimbangan hanya pada satu tempat nih ya. Nah, kalau misal gelombang dia itu adalah getaran yang merambat. Jadi selain dia bergetar tapi dia itu tetap jalan. Jadi getarannya berjalan terus hingga dia akhirnya menempuh suatu jarak titik tertentu, ya kan. Nah, sama nih kalau misal di getaran ini nanti kalau misal digambarkan atau dibuat grafik sinusoidal atau kosinus juga, maka nanti akan muncul grafik yang disebut dengan grafik transversal ya, atau bisa disebut dengan gelombang juga. Misal kita ibaratin ya, ini kalau misal digambar gelombang bisa juga dibentukkan kayak gini ya. Nah, ini di sini dia bentuk kayak gini. Nah, ini misal adalah satu contohnya. Contohnya dia itu mulai bergetar dari sini. Mulai dia itu gerakannya, getarannya mulai merambat dari titik O, misalnya aku baratin O. Di sini ada A, di sini ada B, dan di sini ada C. Jadi terus merambat kayak gitu ya. Dari O, A, B, C kayak gitu. Terus menerus. Nah, di sini yang di atas itu adalah Y ya. Y itu adalah simpangannya dalam sentimeter dalam meter ya. Simpangan. Jadi menyimpang sejauh berapa atau panjangnya gelombang ini seberapa. Meskipun panjang gelombang adalah perubahan antara kecepatan juga frekuensi. Nah, di sini ada simpangan, terus di sini juga nanti ada waktunya ya, dalam sekon juga. Nah, karena emang perubahannya terhadap waktu ya atau terhadap sekon. Nah, di sini nanti bisa dikatakan bahwa yang di atas ini dia bisa disebut dengan bukit, ya kan, kalau lembangannya, dan di sini bisa dikatakan dengan lembah. Nah, ini kemarin udah pernah di getaran harmonis sederhana. Untuk besarannya, besaran di dalam gelombang ini sama dengan besaran pada getaran. Kalau misal kalian kemarin udah belajar tentang getaran harmonis, berarti otomatis ini nanti juga bisa ya, bisa juga. Yaitu contohnya apa? Kemarin ada V itu untuk cepat rambat gelombang atau cepat rambat getaran, cepat rambat meter per sekon. Nanti untuk nyarinya gimana? Untuk cepat rambat bisa ditulis V sama dengan lambda kalikan F, ya kan? Lambda kemarin apa? Lambda itu adalah panjang gelombang. Lambda itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ya, dalam satuannya dalam meter. Yang persamaan pertama yaitu V sama dengan lambda kalikan F. Nah, untuk F-nya itu apa nanti? F-nya itu lambda dulu ya. Lambda itu bisa diambil dari mana? Nanti lambda itu bisa diambil dari N kalikan lambda sama dengan L. Tapi untuk frekuensi bisa diambil dari
N per T, atau bisa diambil dari periode juga, yaitu T per N ditambah, yaitu adalah kalau misal mau cari lewat V dan juga T nya, yaitu S sama dengan 1 per T ya. Nah ini untuk frekuensinya. Untuk apa namanya, panjang gelombang, kalau di sini ini karena emang tempatnya space-nya kecil ya, jadi aku emang pakainya sedikit aja. Untuk lambda bisa N kalikan lambda sama dengan L. N itu apa? N itu adalah banyak gelombang, banyak gelombang. Banyak gelombang itu kayak tadi ya, yang di sini tuh dia satu gelombang kalau satu bukit dan satu lembah. Kalau misal dia seperempat kayak gini aja, dia berarti seperempat gelombang. Kalau segini aja berarti dia setengah. Kalau dia segini berarti 3/4 gelombang. Nah, untuk panjangnya L itu bukan panjang gelombang ya. L itu adalah jarak yang ditempuh oleh gelombangnya, atau perpindahan dari gelombangnya. Jadi misal dari O sampai B berarti dari sini sampai sini lah yang disebut dengan L-nya. Nah, di situ adalah untuk persamaan awal pada gelombang itu sendiri. Nah, untuk latihannya nanti bisa setelah ini ya, pembahasannya pada latihannya.